Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia. Bahagia buat kita semuanya. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, ada kisah menarik ini berkaitan dengan perang Mu'tah. Coba, apa sih perang Mu'tah itu? Perang Mu'tah adalah perang yang secara rasio tak akan membuat manusia optimis, apalagi yakin dengan kemenangan yang dijanjikannya. Bayangkan saja, jumlah pasukan Romawi yang berkumpul pada hari itu lebih dari 2000 tentara, lengkap dengan baju perang yang gagah, panji-panji dari kain sutra, senjata-senjata yang perkasa, lalu dengan kuda-kuda yang juga siap untuk dipacu. Abu Hurairah bersaksi atas perang ini. Aku menyaksikan perang Mu'tah ketika kami berdekatan dengan orang-orang musyrik. Kami melihat pemandangan yang tiada bandingnya. Jumlah pasukan dan senjatanya, kuda dan kain sutranya, juga emasnya, sehingga mataku terasa silau, ujar Abu Hurairah. Sebelum melihatnya, pasukan para sahabat-sahabat yang hanya berjumlah 3.000 orang, dari jumlah itu adalah berjumlah 3.000 orang-orang yang beriman, sudah mendengarkan kabar tentang besarnya pasukan lawan. Sampai-sampai mereka mengajukan berbagai pendapat untuk memikirkan jalan keluar. Ada yang berpendapat agar pasukan Islam mengirimkan surat kepada Rasulullah SAW, mengabarkan jumlah musuh yang dihadapi dan berharap kiriman bala bantuan. Banyak sekali usulan-usulan yang mengemuka, sampai kemudian Abdullah ibnu Rawahah yang dianggap sebagai panglima pertama berkata di depan pasukan, "Demi Allah, apa yang kalian takutkan? Sesungguhnya apa yang kalian takutkan adalah alasan kalian untuk keluar dari pintu rumah, yakni gugur sebagai syahid di jalan Allah. Kita memerangi mereka bukan karena jumlahnya, bukan pula karena kekuatannya. Majulah, majulah ke medan perang. Karena hanya ada dua kemungkinan yang sama baiknya, menang atau syahid." Sahabat yang dirahmati Allah, pidato perang yang singkat tapi sangat menggetarkan, seperti yang kita ketahui dalam sejarah. Sebelum berangkat, Rasulullah SAW berpesan pada pasukan, jika Zaid bin Haritsah terkena musibah, maka panglima akan diserahkan kepada Ja'far bin Abi Thalib. Dan jika Ja'far bin Abi Thalib juga terkena musibah, maka Abdullah ibnu Rawahah yang menggantikannya. Maha suci Allah dengan segala tanda-tandanya. Perkataan Rasulullah benar terbukti. Sebagai salah satu tanda-tanda kebesaran Allah, Zaid bin Haritsah yang syahid dalam peperangan ini, kemudian panji-panji Rasulullah dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib. Panglima pasukan kaum muslimin ini menunggang kuda yang berambut pirang, bertempur dengan gagah di tengah-tengah peperangan. Ia bersenandung riang, "Duhai dekatnya surga, harum dan dingin minumannya. Orang Romawi telah dekat dengan azabnya. Mereka kafir dan jauh nasabnya. Jika bertemu, aku harus membunuhnya."
Dalam situasi perang, sungguh tak banyak pilihan. Menjadi yang terbunuh atau menjadi yang bertahan. Maka, tentu saja, senandung Ja'far radhiyallahu anhu berbunyi demikian. Tangan kanan Ja'far terputus karena tebasan pedang ketika mempertahankan panji pasukan. Kini tangan kirinya yang memegang. Tangan kirinya pun terbabat pula oleh tebasan, sehingga panji-panji Islam dipegangnya dengan lengan atas yang tersisa, sehingga Ja'far ditakdirkan menemui syahidnya. Sahabat yang dirahmati Allah, Ibnu Umar radhiyallahu anhu bersaksi, "Aku sempat mengamati tubuh Ja'far yang terbujur pada hari itu. Aku menghitung ada 50 luka tikaman dan sabetan pedang yang semuanya ada di bagian depan dan tak satu pun luka berada di bagian belakang. Semoga Allah membalasnya dengan sayap yang kelak akan membuatnya terbang kemanapun dia suka." Kini tiba giliran Abdullah ibnu Rawahah tampil ke depan untuk mengambil tanggung jawab, memimpin pasukan dan mengangkat panji-panji Islam. Ada kegundahan dalam hati dan pikirannya, karenanya Ibnu Rawahah memompa sendiri keberanian dalam hatinya. "Aku bersumpah, wahai jiwaku, ya turunlah. Aku harus turun atau kamu akan dipaksa. Bila manusia bersemangat dan bersuara, mengapa aku melihatmu enggan terhadap surga?" Dalam kalimat-kalimat syairnya di tengah-tengah laga, tergambar bahwa ada kegalauan dalam jiwa Abdullah ibnu Rawahah. Tentu saja hanya Allah yang mengetahui. Apalagi dua sahabatnya telah pergi mendahuluinya. Melihat dua jasad mulia sahabatnya, Abdullah ibnu Rawahah kembali berkata, "Wahai jiwaku, jika tidak terbunuh, kamu juga pasti mati. Ini adalah takdir, kan telah kau hadapi. Jika kamu bernasib seperti mereka berdua, berarti kamu mendapat hidayah." Lalu kemudian Abdullah ibnu Rawahah juga bertemu dengan syahidnya. Ini memang kisah tentang perang, tapi sesungguhnya hikmah dari teladan yang ada di dalamnya bermanfaat dalam semua peristiwa kehidupan. Dalam perang tak ada sikap yang bisa disembunyikan. Pemberani, ketakutan, risau, dan kegalauan, cerdik dan penuh akal, atau orang-orang yang selalu menghindar, semuanya terlihat nyata. Tak ada yang bisa disembunyikan. Sahabat yang dirahmati Allah, takut, risau, dan galau sungguh adalah perasaan wajar yang muncul karena fitrah dari manusia itu sendiri. Dalam sebuah periode kehidupan, kita sering merasakannya. Meski begitu, bukan pula alasan kita untuk menghindar dari sesuatu yang harus kita taklukkan karena rasa takut, risau, dan galau yang lebih menang. Kemudian kita mencari alasan-alasan dengan menyebutnya dengan dalih strategi dan langkah pintar, menunduk untuk menanduk atau yang lainnya. Sahabat yang dirahmati Allah, gunung-gunung harus didaki, laut dan samudera harus diseberangi, lembah dan ngarai harus dijelajahi. Tantangan hidup harus ditaklukkan, bukan dihindari. Dan tujuan besar hidup kita sebagai seorang muslim adalah menegakkan kebenaran dan menyebarkan kebaikan. Berbuat kebaikan dan mencegah manusia dari kemungkaran harus dilakukan. Betapapun pahitnya, balasannya akan didapatkan. Ketakutan, risau, dan galau akan selalu datang. Tapi berkali-kali pula kita harus mampu mengalahkan mereka dan berkata pada diri sendiri,
meniru ulang apa yang dikatakan sahabat Abdullah ibnu Rawahah dengan gagah pada hati dan akalnya. Apakah engkau enggan pada nikmat Allah yang maha tinggi? Wallahu alam bishawab. Demikian cerita motivasi, mudah-mudahan bisa memotivasi kita dalam menghadapi kehidupan yang barangkali semakin hari semakin sulit, ya. Dan itu tidak dibenarkan untuk kita surut. Ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.